di tempat ini, terutama rekan-rekan keluarga besar, media dan pers. Marilah kita menginginkan cipta untuk arwah para pahlawan, khususnya pahlawan pejuang pers dan media Indonesia. Menginginkan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan doa. Adapun doa yang akan saya aturkan adalah doa menurut agama Islam. Adapun yang bukan beragama Islam boleh menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas izin dan ridho-Mu pada sore hari yang berbahagia ini. Kami telah dapat melangsungkan acara yang sangat penting ini, yaitu pelantikan kepengurusan daerah Mio Indonesia di Kabupaten Belitung. Ya Allah, semoga acara ini selalu dalam naungan taufik dan hidayah-Mu. Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keikhlasan ke dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, disiplin dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diemban dan dipercayakan oleh bangsa dan negara ini kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana khidmat penuh rasa khusyuk dan tawadhu, kami mohon kepada-Mu ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua rahmat dan karunia-Mu. Ampunkanlah dan kasihlah sayang-Mu kepada kami, sehingga apa-apa yang kami laksanakan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah juga kepada kami yang salah itu adalah dosa. Berilah kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Mio Indonesia Bapak S. Prayogi beserta Ibu. Yang saya hormati Sekjen Mio Indonesia Bapak Praswatu. Yang saya hormati Bapak Taufik Rahman Ketua Dewan Pakar Mio. Yang saya hormati Ketua, yang saya hormati Ketua PBI Pak Bastian, yang saya hormati Ketua Umum Perwaber Bapak Ilman Abad, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu undangan. Berikut akan saya sampaikan laporan panitia
pelantikan pengurus DPD MIO Indonesia Kabupaten Belitung masa bakti 2023-2027. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam ruangan negara ini dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian dan para tamu undangan, saya mengucapkan selamat datang dalam rangka mengikuti acara pelantikan pengurus DPD MIO Indonesia Kabupaten Belitung masa bakti 2023-2027. Pada kesempatan ini izinkan kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut. Hadirin yang saya muliakan, setelah mendapat mandat dari DPD MIO Indonesia kepada saudara Dodi Irawan tertanggal 9 Desember 2023 tentang pembentukan pengurusan organisasi tingkat kabupaten atau disebut pimpinan daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, maka kami dari beberapa kota MIO Indonesia Kabupaten Belitung mengadakan pertemuan di Empoy Tanjung Pandan sepakat memutuskan untuk kembali membentuk organisasi MIO Indonesia di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, kami penelitian pembentukan dan untuk pelantikan pengurus MIO Indonesia Kabupaten Belitung masa bakti 2023-2027 yang dipimpin oleh saudara Dodi Irawan sebagai penerima mandat dari pimpinan pusat MIO Indonesia. Adapun tema dalam kali ini ialah peran media massa dalam rangka mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa melalui pemberitaan yang netral, independen dan berintegritas. Peserta undangan sendiri terdiri dari pengurus MIO dan beberapa undangan. Adapun sumber dana dari kegiatan ini adalah dari sumbangan para anggota dan bantuan lain yang tidak mengikat. Untuk pengurus DPD MIO Kabupaten Belitung yang baru, semoga amanah dapat membesarkan organisasi sesuai dengan amanah ADRT. Tamu undangan yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan pelantikan pengurus DPD MIO Indonesia Kabupaten Belitung insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan pelantikan kegiatan ini kami sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Media Independen Online Indonesia nomor 014/CAP A3 2 Romawi BN 12 Romawi 2023 tentang pengesahan pengurus organisasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pleno pimpinan pusat telah dilaksanakan dalam rangka pembentukan pengurus pimpinan daerah di tingkat kabupaten kota dan telah mengadakan musyawarah guna mencapai mufakat dan dikuatkan melalui rapat ini dengan mengeluarkan surat keputusan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat mandat dan berita acara rapat pengurus daerah MIO Indonesia Kabupaten Belitung dan surat permohonan penerbitan SK pengurus MIO Belitung nomor 04/MDT/DPD _MIO _BER_12 Romawi _2023 tanggal 19 Desember 2023 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan pengurus daerah media independen online Indonesia
untuk masa bakti 2023-2027 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk pengurus daerah di tingkat Kabupaten Belitung dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran ketetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dinyatakan mulai berlaku. Kedua, bersama surat keputusan ini menugaskan kepada pimpinan daerah media independen online Indonesia dan pengurus-pengurusnya untuk melaksanakan amanat organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketetapan lainnya untuk mensosialisasikan dan atau menyebarluaskan pada seluruh komponen organisasi. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2023, Pimpinan Pusat Media Independen Online Indonesia, AYS Prayogi, Ketua Umum ditandatangani, Frans Sabri selaku Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran surat keputusan MIO Indonesia nomor 014. Dewan Pembina M. Jupri, Ketua, Willianto, anggota, Muhammad Basir, anggota, Sabtomi, anggota. Dewan Penasihat Insinyur Nazarius MSI, Ketua, Edi Usdiantoi, anggota, Yoga Pranata, anggota. Dewan Pakar Markus Kristinus Teja, Ketua, Sumarno AS, anggota. Dewan Pengurus Ketua Dodi Irawan, Wakil Ketua 1 Indra, Wakil Ketua 2 Murdi Pabili, Sekretaris Muftadi, Wakil Sekretaris Marzuhiza, Bendahara Heri Hidayat, Wakil Bendahara 1 Gali Saputra, Wakil Bendahara 2 Fitri Yana. Biro Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Sendi Saputra, anggota Suwandi Panji Prastio. Biro Pendataan dan Verifikasi anggota, Ketua Kusnadi, anggota Erwis. Biro Hukum dan Advokasi, Ketua Herianto SHMH, anggota Marihot Tua Silatoma. Biro Hubungan Antar Masyarakat, Ketua Wiryandi, anggota Prihatin. Biro Hubungan Antar Lembaga, Ketua Sumahat Manurung, anggota Andri Susilo Anissa Fitria. Biro Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Diki Mukhtar, anggota Rina Arya. Biro Litbang dan Literatur, Ketua Saki Ramputi, anggota Ilham Rahmat. Biro Multimedia, Ketua Melki, anggota Andri Siska Sarlisa. Biro Ekonomi Kreatif, Ketua Firmansa, anggota Agus Faramutia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2023. Pimpinan Pusat Media Independen Online Indonesia, AYS Prayogi, Ketua Umum ditandatangani, Frans Sabri selaku Sekretaris Jenderal ditandatangani. Selanjutnya, pengukuhan pengurus MIO Indonesia Kabupaten Belitung oleh Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogi. Kami persilakan.
pengurus MIO Indonesia yang saya banggakan, sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk ucapan janji prasetya MIO Indonesia? Ya. Baik, selanjutnya ikutkan. Janji prasetya MIO Indonesia. Satu. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bertindak dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode etik MIO Indonesia. Tiga, saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan memohon rahmat Tuhan dan atas janji prasetya yang telah diucapkan atas nama MIO Indonesia dan saya selaku Ketua Umum secara resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus pusat MIO Indonesia masa bakti 2023-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun kinerja organisasi sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan kepada negara yang kita cintai dan banggakan. Siap, laksana. Baik, selanjutnya dilakukan sesi foto bersama.
Selanjutnya, sambutan Ketua MIO Indonesia Kabupaten Belitung masa bakti 2023-2027, Dodi Irawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangati kita, ya, kita di MIO ini ada ya. Jadi kalau saya bilang nanti salam sehat, tolong dijawab dengan yes satu kali. Kalau saya bilang salam satu pena, tolong dibalas yes dua kali, yes gitu ya. Dan kalau saya bilang salam MIO Indonesia, tolong dijawab netral, independen, berintegritas. Oke, kalau siap. Salam sehat. Yes. Salam satu pena. Yes. Salam MIO Indonesia. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan MIO Indonesia, Bapak Yas Prayogi, Bapak Sekjen Pram S. Wadu, dan juga Ketua Dewan Pakar Bapak Taufik Rahman SOS SH, dan juga para undangan sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menghadiri acara kami ini. Semoga kita semua dapat rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan berkumpul di aula kolam keramik ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan dukungan juga kepercayaan Bapak Pimpinan Pusat MIO Indonesia dan juga saudara-saudara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas yang mungkin tidak ringan, tetapi jikalau kita bersama, insya Allah semuanya bisa kita laksanakan. Dan juga sedikit ulasan Bapak Ketum, dalam waktu yang mepet, berkat kerja keras dari rekan-rekan panitia yang dikomandoi Bapak Melki bersama rekan-rekan, alhamdulillah acara ini walaupun mepet terselenggara dengan baik, insya Allah. Dan juga kepada rekan-rekan insan pers khususnya di Belitung, saya harap kerjasamanya untuk kita mengawal sama-sama masa transisi kepemimpinan nasional ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Tolong kita bersama. Dan juga khusus kepada Dewan Pimpinan Pusat, tolong bimbing saya, jikalau saya ada salah tolong tegur saya. Dan juga kepada rekan-rekan yang berada di kepengurusan MIO khususnya Belitung, jikalau ada salah saya tolong dinasihati walaupun saya ketua. Dan juga saya siap untuk dilengserkan
jikalau saya tidak mengikuti aturan MIO. Terima kasih sambutan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum MIO Indonesia IAS Prayogi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat seluruh pimpinan Forkopimda Kabupaten Belitung berhadir di sini, kepada mewakili, alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Susekci, yang mewakili dari Sekretariat Daerah Belitung, lalu ada Bapak Edward dari Bappedan, serta ada Bapak Beli dari Polsek Tanjung Pandan. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Selanjutnya yang terhormat kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung, kepada yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pimpinan organisasi pers, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi pemudaan Kabupaten Belitung yang telah berkenan hadir di tempat ini. Telah hadir di sini Pak Bahtiar selaku Ketua PBI dan Ketua Wabel Bapak Yusuf Yulman, mohon maaf tidak salah, Ketua Persatuan Wartawan Belitung ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh undangan, yang mohon maaf tidak bisa dapat disebutkan satu persatu, dan tentunya kami aturkan salam santun kepada seluruh Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan juga seluruh jajaran pengurus pimpinan daerah, media dan online Kabupaten Belitung yang baru saja dikukuhkan, yang tentunya kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita hingga saat ini masih diberikan rahmat dan karunia, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan pengukuhan pengurus daerah MIO Indonesia Kabupaten Belitung, yang alhamdulillah prosesinya baru saja usai dilaksanakan. Boleh tepuk tangan. Tadi ada yang sekuat tepuk tangan sebelum tepuk tangan dilarang sama negara. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Ketua Panitia Pelaksana tentang bagaimana persiapan yang begitu dan saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesarnya kepada seluruh teman-teman yang menjadi yang telah mempersiapkan di kepenitian penyelenggaraan ini, sehingga acara ini bisa sesuai dengan tepat waktu dan ya, alhamdulillah bisa terlaksana. Mengambil tema peran manajemen
bangsa dalam rangka mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa melalui pemerintahan yang netral, independen, berintegritas. Luar biasa, pemilihan diksi temanya ini sangat relevan dengan apa yang saat ini seluruh rakyat Indonesia buat euforia menyambut pesta demokrasi yang sudah mulai bergulir. Dan sebagiannya media selaku penyampai informasi harus bisa menjadi pemecah polarisasi tentang berita-berita hoax, berita-berita yang dapat meresahkan terhadap masyarakat. Itu tugas salah satu dan fungsinya daripada media sendiri. Selain daripada kita harus menjaga tentang netralitas, tidak boleh ada keberpihakan, dan juga harus menghadirkan suatu pemerintahan itu yang betul dari sumber balik. Kira-kira bagi esensi daripada tema yang hari ini disampaikan ini karena sangat relevan dengan apa yang akan kita lakukan yang klimaknya nanti di bulan Februari, 14 Februari, bahwa kita akan sama-sama melaksanakan pemilu demokrasi tahun 2024. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kami dari Jakarta, dari DPP ingin mengucapkan terima kasih telah hadir di bumi Laskar Pelangi ini. Kami hadir bersama para senior, dan beliau ini pada 20 tahun yang lalu telah menampakkan di Belitung ini pada saat bagaimana Kepulauan Babel ini pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat itu telah berdiri organisasi namanya Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia, disingkat IPJI. Kurang lebih tahun 2003 di pelantikan tersebut, yang kebetulan yang menjadi ketua, yang menjadi wakilnya itu setahun kemudian menjadi wakil gubernur di Provinsi Babel. Yang pertama, ini kami hadirkan ketua IPJI pada tahun itu, dan beliau adalah sebagai pendiri, dan beliau juga ini yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya organisasi MIO Indonesia. Bahkan tidak sekedar kita membidangi, walaupun beliau ini tidak tersirat di dalam struktur pendirian, tapi beliau ini juga adalah yang memberikan sperma terhadap lahirnya MIO Indonesia. Jika berkenan, mohon Pak Kopip untuk berdiri. Beliau ini tepuk tangan boleh sebagai pendiri dan juga adalah sebagai yang melahirkan terhadap lahirnya organisasi ini MIO Indonesia. Hadirin sekalian yang kami hormati, ciri-ciri negara demokrasi yang sehat adalah adanya kebebasan pers yang menjunjung tinggi. Mengingat kebebasan pers yang menjunjung tinggi akan memunculkan suatu pemerintahan yang bijaksana, cerdas, dan bersih. Melalui kebebasan pers yang dijunjung tinggi akan melahirkan juga mekanisme check and balance sebagai pengontrol kekuasaan dari pemerintah maupun terhadap masyarakat itu sendiri. Lalu seiring dengan lompatan teknologi dan informasi digital, ada perubahan-perubahan secara struktural sosial yang terjadi di masyarakat tentang kebutuhan sebuah informasi. Saat ini masyarakat luas sudah tidak lagi melakukan
atau mencari sebuah informasi itu yang dia harus mendapatkan dari lapak-lapak koran atau di kios-kios penjual-penjualan media fisik lainnya. Tetapi dengan adanya sebuah kebutuhan, adanya secara lompatan informasi digital, semua tentang kebutuhan informasi itu sudah bisa didapatkan dalam satu piranti canggih, smartphone atau gadget lainnya. Lompatan-lompatan ini tentu sangat berpengaruh terhadap khususnya dunia di media. Ini banyak perusahaan-perusahaan media cetak yang collab dan beralih karena ditinggal oleh para pembacanya dan beralih ke media online. Tentu ini di antara kelebihan dan keunggulan yang ada terhadap akhirnya media online ini bukan tanpa masalah. Kami masih melihat, dan ini mungkin harus menjadi kritik kami dalam, kebetulan di sini ada dari PWI, ada teman-teman sejawat. Ini mungkin harus jadi PR kita semua. Bagaimana berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman itu masih banyak yang, mohon maaf ya, kadang-kadang cenderung pendek-pendek. Lalu yang lebih parah lagi, tidak lagi digali dari sumber-sumber yang valid, sehingga berita itu juga tidak menceritakan sebagai sebuah pemberitaan yang berintegritas. Nah, ini tentu harus menjadi PR kepada kita semua, dan semoga kepada ketua yang terpilih nanti yang sudah dikukuhkan itu Pak Dodi dengan teman-teman lain, dengan biro-bironya, untuk menyusun agenda-agenda tentang bagaimana penguatan sumber daya wartawan yang ada melalui kerjasama dengan PWI, dengan organisasi lainnya, untuk mengadakan dalam katakanlah di kompetensi wartawan, dan mungkin juga bisa dilakukan dalam bentuk pra-UKW dengan menghadirkan teman-teman senior untuk membina kepada teman-teman itu supaya memiliki wawasan tentang pers. Apa sebab? Karena wartawan pekerjaannya itu kan sebuah karya tulis, dan bagaimana dikatakan sebagai karya tulis yang bisa memberikan satu edukasi kalau tulisannya aja miring-miring gitu. Jadi bukannya membacanya tambah pintar, kita tambah bingung jadinya. Nah, ini jangan sampai itu. Tapi saya kira di Belitung ini saya melihat banyak tulisan yang sudah bagus dan dikerjakan secara serius, dan semoga ini menjadi cikal bakal dari kehadiran para wartawan di Bangka Belitung yang lebih baik lagi untuk pers nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tiada gading, tiada yang retak. Karena kalau yang retak itu bukan gadingnya, kalau tidak retak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sukses Riyadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus pusat, saya Upas Dokternya Pak Prayogi dan Pak Sekjen Pak Franswatu, serta Dewan Pakar, serta yang saya mengucapkan selamat kepada Bang Dodi, Ketua terpilih, serta Bang Sandy, Sekretaris. Selamat, dan mudah-mudahan insya Allah bisa membawa Mio media independen online ya. Ketika saya tadi ditugaskan oleh Pak Bupati melalui Sekda untuk hadir ke sini, saya dikasih surat undangan itu Mio, saya pikir Mio motor tadi.
Begitu saya baca media online, jadi saya langsung antusias, gitu ya. Antusias. Saya jangan ucapkan ini Pak Insinyur Najilus MSI senior kami, mohon izin Pak. Pada saat saya mengawali sebagai pegawai negeri sipil kurang lebih 30 tahun yang lalu, beliau sudah jadi pejabat. Jadi senior kami, saya sangat menghormati beliau. Ini Pak Najilus, saya secara khusus kepada Pak Najilus menyampaikan terima kasih. Pada waktu itu saya ingat beliau sudah menjadi kepala bidang di Dinas Pertanian. Saya masih penyuluh KB, Pak. Tapi beliau negur, selalu negur. Akhirnya saya teringat pada saat saya mulai mengambil kuliah komunikasi, Pak Prayogi, S1 saya komunikasi Pak Prayogi, dan pada waktu saya tugas di Belitung, satu-satunya lulusan komunikasi itu hanya saya. Ya. Dan saya bersyukur bisa hadir di sini hari ini, antusias ketika tugaskan. Meskipun saya lagi ditunggu rapat ini sebetulnya, ya, tunggu rapat nasib kawan-kawan, yaitu tunjangan untuk pegawai negeri sipil Pak Najilus. Ya, sedang ditunggu, saya bilang jalannya dulu nanti itu ya. Karena kemarin yang konsultasi saya salah satu yang konsultasi ke kementerian untuk bagaimana, apakah duit Kabupaten Belitung ini masih cukup memberikan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Nah, kita sedang hitung-hitung ini. Ya, kalau tidak dapat Pak Edward apa boleh buat Pak Edward? Kalau dipangkas apa boleh buat? Karena IKN meminta untuk dibangun. Nah, sebagian dari uang kita itu tahun kemarin dibawa ke IKN. Nah, 2024 ini tidak tahu kalau nanti untuk dipakai IKN lagi, berarti siap-siap Pak Edward pangkas lagi 50% lagi. Kembali hanya gaji Pak Najilus. Itu kemungkinan. Baik, saya mungkin sini saya mengucapkan selamat, dan kalau boleh saya menyampaikan sedikit. Saya kuliah S1 komunikasi itu di tahun 87-88. Ya, makanya alhamdulillah saya masih dapat gelar Dr. Andes ya. Tidak Eskom atau Esos pada sekarang ini. Jadi kelihatan masih keren kalau lulus kalau gelar Dr. Andes itu. Kalau itu satu komunikasi saya. Kemudian saya padukan ketika saya ambil S2, saya ambil sosiologi politik dan sosiologi komunikasi, ternyata nyambung ke saya. Meskipun tidak bisa praktis karena kami di birokrasi, 30 tahun saya menjadi pegawai birokrasi. Tanya komunikasi ini, saya tertarik tadi netral, independen, integritas. Saya pikir ini satu misi visi yang cukup bagus ya, dan sangat berat, sangat berat. Manakala media sudah dikuasai oleh kapitalisme, dulu yang kita khawatirkan, saya teringat pada waktu kuliah dulu, bahwa negara kita apabila telah dikuasai kapitalis, maka kita akan menjadi lolo-gogo ya. Siapa yang punya modal, dia yang akan menguasai komunikasi, media. Dan sekarang sudah terjadi. Dan netralitasnya. Oh ya, saat kuliah pertama saya ingat sifat-sifat dari media itu. Yang pertama aktual, netral, independen, dan masih sampai sekarang ya. Universalitasnya nyampe, tetapi independennya masing-masing kelompok, masing-masing orang menggunakan media sebagai senjata, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dia. Media, apalagi setelah era reformasi, mudah sekali menjadikan diri ini sebagai media. Jadi kalau kita ambil teori Profesor Laswell, profesor politik yang kemudian mendalami komunikasi pada waktu pemilihan, kalau saya tidak salah di masa John F. Kennedy itu pemilihan, dia melakukan penelitian di situ bahwa teori yang dia keluarkan itu sekarang masih relevan, tapi sudah jauh bias ya, melenceng lah gitu. Dan salah satu unsur yang digunakan adalah channel distribution. Channel of distribution ini itu penyaluran dari
komunikasi ini, pesan-pesan. Nah, disinilah ternyata ketika media ini menjadi media online, netralitasnya berkurang, independennya sudah berkurang, malah cenderung memihak, ya, dan menjadi senjata untuk membunuh orang lain. Padahal teori dasar dari hak asasi, ketika saya ingat di reformasi, ketika dituntut untuk mengeluarkan undang-undang pengganti undang-undang jurnalistik tahun 76 ya, kalau saya tidak salah ya, 76 benar Pak Prayogi ya, benar ya, 76 di masa Orde Baru itu terbit undang-undang 41 ya, sorry apa, 90 ya, undang 90. Ternyata kita pun tidak kuat memegang itu, tetap dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain. Apabila hak kepentingan saya terganggu, maka saya akan, kenyamanan saya terganggu, saya akan gunakan senjata pers. Jadi ada pergeseran. Jadi netral ini mungkin saya kembalikan kepada individu. Pancasila diucapkan ke sila pertama ketika kita berketuhanan. Baru kami diskusi kecil dengan kawan-kawan minggu lalu. Kita ini ketika membuat tulisan, apakah kita ini mengingat Tuhan? Seringkali kita lupa bahwa kita menulis itu ada Tuhan yang mengawasi kita. Jadi kita nulis orang, aib orang itu dibongkar-bongkar. Tidak ingat aib kita ini seperti apa, Pak Frans. Tadi saya sempat lihat Pak Frans, teman saya bukan ya. Saya punya nama teman di Depok, Niko Ciawatun kan, bukan ya. Nah, aib orang dibongkar-bongkar di universitas kan, sampai kemana-mana semua. Aib kita sendiri tidak kita ingat bahwa kita begitu banyak aibnya gitu ya. Dan kita memilih. Kalau menulis orang ini, misalnya nulis PNS, birokrasi itu seksi loh gitu, nulis yang angkat gitu ya. Tapi ada pihak lain yang kira-kira berkekuatan hukum, punya kekuatan, tidak berani nulis ini. Nah, netralitas dan independennya di mana gitu loh. Ya, nah ini barangkali ini kritik buat kita. Saya tidak berani menyatakan saya bagian dari media karena saya tidak terlalu aktif lagi ya. Kalau dulu ya masih semangat saya menulis, dan saya bersyukur Pak Azarius, kawan-kawan lain, ada 2 tulisan saya yang saya ingat, kalau menurut saya tapi ya itu berhasil ya. Karena ketika saya menulis di Sriwijaya Post masa itu, judulnya saya kasih judul Aceh Bumi yang Dikhianati. Aceh Bumi yang Dikhianati. Di situ saya menyatakan opini saya, apabila Aceh tidak segera diselesaikan, maka Aceh akan menjadi negara sendiri. Nah, rupanya mungkin barangkali pemimpin di atas di masa Yusuf Kala itu mereka selesaikan. Jadi Aceh sekarang sudah sulit untuk menjadi negara sendiri. Nah, itu ada tulisan saya karena saya berpikir negara ini akan pecah dari Aceh. Kalau Aceh pecah, maka negara ini pecah, kira-kira gitu tulisan saya. Nah, satu lagi ini juga saya sampaikan di sini, visi ya, dalam ini kan visi. Ketika saya membuat sebuah tulisan, berharap ini terjadi. Saya menulis di media BKKBN pusat, saya kirimkan. Judulnya Ikatan Penyuluh KB. Itu impian saya untuk terbentuknya Ikatan Penyuluh KB di Indonesia. Waktu itu belum ada. Dan alhamdulillah, kemudian terbentuklah Ikatan Penyuluh KB itu. Tulisannya. Nah, ini dari sini saya pikir kita barangkali yang di Belitung ini kita buat visi macam itu untuk memajukan Belitung. Saya harus kagum dengan Laskar Pelangi dibuat gitu ya. Banyak yang tidak tahu. Saya terkejut ketika itu Belitung, saya baca di Kompas, judulnya Warrior, Rainbow Warrior. Saya tidak terbayang bahwa tulisan itu adalah tentang Belitung. Saya baca sebagai non fiksi ya, saya baca. Loh, ini Belitung gitu ya. Begitu keluar novelnya, ternyata novel Laskar Pelangi yang menginspirasi mengangkat Belitung ke dunia. Nah, saya berharap melalui media online ini, mari kita bersifat netral, independen, dan integritas. Saya harus akui integritas paling sulit. Apabila sudah berhadapan dengan cuan, kita seringkali goyang. Ya, kalau kepada staf saya di kantor dan kawan-kawan saya bilang, jangan diambil, karena dia tidak membuat kita kaya,
kalau kita tolak tidak membuat kita miskin. Itu prinsip saya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa saya menjadi lebih baik. Kalau boleh, mudah-mudahan ini mungkin saya berlatar belakang komunikasi dan khususnya saya mendalami sosiologi komunikasi, ya, perilaku komunikasi ya saya perhatikan. Jadi meskipun saya juga seringkali tulis Pak, dikorbankan. Jadi ketika ada orang berkepentingan lalu menulis saya, ya boleh buat. Ada suatu saat nanti saya akan terjun kembali di komunikasi untuk kemudian menulis lagi, ya. Cuman sekarang memang agak sulit, waktunya agak cukup, ya. Tapi insya Allah saya hanya menulis di kelompok-kelompok kecil di grup saya. Ya mungkin itu juga paling 10 alinea. Barangkali sedikit saya berpesan dulu waktu saya kuliah ada yang bisa kita pakai bersama. Ketika belajar bahasa Indonesia jurnalistik, itu saya diajarkan begini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua. Ada yang tulisannya cuma pendek-pendek doang. Pendek-pendek susah cernanya, Pak ya. Meskipun Mahathir Muhammad juga membuat tulisan, dia mengawali dengan kata grit, hanya satu kata, just one word. Grit dia buka bukunya itu, yang kira-kira artinya rakus. Nah gitu kan. Baru dia lanjutkan dengan kalimat. Nah kalau saya ingat bahwa kalimat menyusun satu kalimat itu yang lebih fokus dibaca oleh orang lain itu adalah paling banyak 6 kata. Ya lebih-lebih dikit 7, kurang-kurang dikit 5 gitu kan. Dalam satu kalimat terdiri dari dalam satu alinea terdiri dari 6 kalimat. Itu penelitiannya. Lewat atau kurang dari itu, kalau kurang tadi seperti kata Pak Ketua, itu isinya tidak lengkap. Lebih dari itu orang sudah tidak fokus lagi bacanya, udah lari kemana-mana. Mungkin itu dulu yang salah satu saya dapatkan dan saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan demi kemajuan media online Kabupaten Belitung, ya. Saya bicara Kabupaten Belitung Pak, tidak berani lebih nasional besar itu karena saya ingin memajukan Belitung aja dulu ya, baru kita bicara yang lain. Nah mudah-mudahan dengan ini salam komunikasi, kalau kami dulu menyebutnya salam komunikasi, salam perkenalan. Mudah-mudahan dengan adanya media independen online ini, insya Allah Belitung tambah maju, tambah dikenal orang, dan rombongan Pak Ketua, Pak Sekjen dan Pakar sering-sering datang ke Belitung mengajak orang-orang Jakarta supaya pesawat kami tambah lagi dari 14 penerbangan yang hanya 6 penerbangan sekarang ini, mudah-mudahan bisa berkembang dan kami berharap bisa mendukung. Doakan kami sedang berjuang, kawan-kawan di Pak pimpinan Pak Bupati dan kawan-kawan di perhubungan sedang berjuang supaya Pelita Airlines mau masuk ke Belitung. Yang janjinya Januari supaya nambah penerbangan, supaya tiket bisa turun. Mungkin pertanyaan kepada Pak Bupati. Pak Bupati dan Forkopimda itu sedang berada di kantor baru di Marrakas, kantor pelayanan terpadu satu pintu yang diresmikan dengan beberapa peresmian gedung lainnya, antara lain Stadion Mini di Badal, kemudian peresmian juga ruang medis di rumah sakit serta masjid di rumah sakit. Ada 6, saya lupa secara khusus 6 karena saya harus segera kesini tadi sehingga saya tinggalkan. Baik, sekali terakhir lagi saya ucapkan selamat ke Bang Dodi, Bang Sandy dan seluruh komunitas pers Indonesia, Bang Yurman melalui perwabelnya mana Bang Yurman dulu jalan ya. Baik, mungkin itu mohon maaf hal yang kurang berkenan, bukan mengajari, saya pikir semuanya kita belajar bersama. Insya Allah kita menjadi lebih baik dan lebih bijak, dan insya Allah kita bisa semua sama-sama bermanfaat bagi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Belitung. Bila sambil hak, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bernafas ku lebih berat.